Oke, baik Ibu, lanjutkan ke bab 2. Nah, bab 2 ini membahas bagaimana beberapa perusahaan itu mampu melompat ke kurva yang kedua. Nah, di sini kita lihat ada gambar proses dan gambar keberhasilan. Nah, pertanyaannya di kurva kedua, meloncat ke kurva kedua ini adalah apakah keberhasilan itu bisa diulang? Kenapa begitu? Karena ketika suatu keberhasilan tentu diawali oleh proses. Namun kadangkala ketika pada titik keberhasilan, pada titik kejayaan, yang terjadi adalah kita merasa nyaman, merasa ya ketika kita merasa nyaman, akhirnya yang kita rasakan adalah kita males, sehingga kita tidak melanjutkan proses untuk mencapai keberhasilan ini tadi. Coba kamu bayangkan kalau sesuatu yang sudah kalian capai tidak dipelihara, apa yang akan terjadi? Maka keberhasilan itu bisa jadi turun. Nah, ini yang dimasukkan di kurva S yang pertama. Jadi ketika satu perusahaan memulai proses, dia mulai naik ke atas. Ketika dia sampai di titik paling tinggi, jika dia tidak melakukan perubahan secepatnya, maka dia akan mencapai satu titik-titik krisis di kurva S itu. Dan ketika dia mencapai titik krisis, maka ketika dia akan melakukan perbaikan, itu akan sangat susah sekali. Nah, dapatkah keberhasilan itu diulang? Kita lihat di sini. Ada perusahaan Apple. Ada perusahaan Harley Davidson, ada perusahaan Garuda Indonesia, bahkan Dirgantara Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu melewati kurva S dan berkali-kali melewati masa krisis. Saya contohkan misalnya Harley Davidson. Nah, Harley Davidson ini di era 90-an ya, kita langsung ke era 90-an dulu. Kita nanti ceritanya alurnya mundur. Di tahun 1990-an, Harley Davidson itu adalah produk sepeda motor yang kenapa di sini saya tuliskan berkilauan? Karena memang pada tahun 90-an, 2000-an ini adalah produk yang luar biasa, produk yang memiliki prestisius tinggi, dimiliki oleh orang-orang mapan, selebriti, dan seterusnya. Namun, pernahkah Anda menyadari bahwa Harley Davidson ini pernah 3 kali mengalami masa-masa sulit dan terguncang, bahkan pernah dia mengalami kebangkrutan. Nah, di awal tahun 1950, Harley Davidson yang motornya ini adalah notabene sebagai motor mahal, motor elegan. Ketika tahun 1990 dia dicap sebagai motor gangster atau bad boys. Nah, kenapa? Karena ketika tahun itu, tepatnya di tahun 1947, pada waktu kemerdekaan Amerika, artinya pada tanggal 4 Juli, para gangster ini melakukan pengerusakan di restoran di berbagai gedung dengan membawa motor Harley Davidson lengkap dengan senjata api dan seterusnya. Sampai akhirnya image-nya menjadi sangat buruk sekali. Sehingga penjualannya sangat menurun. Nah, beruntungnya pada tahun 1950 ini muncul Woodstock yang anti kemapanan, pro kemerdekaan, kebebasan dan pemberontakan. Nah, mereka menyukai logo Harley Davidson pada waktu itu sehingga penjualan Harley Davidson kembali meningkat. Nah, kemudian yang kedua, masa krisis yang kedua. Nah, yang kedua terjadi di tahun 1969. Harley Davidson kembali mengalami masalah. Nah, kali ini permasalahannya adalah kalau bersaing dengan produk-produk Jepang. Kalian tahu sampai saat ini sepeda motor Jepang tuh hampir menguasai pasar sepeda motor, terutama di Indonesia. Seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain. Nah, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha ini adalah produk-produk sepeda motor yang sangat mampu apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sedangkan Harley Davidson ini tidak mampu memenuhi keinginan pasar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia bangkrut.
Namun pada akhirnya tahun 1969 Harley Davidson diselamatkan oleh IMF, American Machine and Founding Company. Dia membeli Harley Davidson seharga 29 juta US dollar pada waktu itu. Nah, namun celakanya karena IMF tadi terlalu menggenjot produksi, akibatnya dia mengabaikan kualitas. Sampai akhirnya Harley Davidson dikenal sebagai sepeda motor mahal namun cepat rusak pada waktu itu. Nah, akhirnya di tahun 1981 eksekutif Harley Davidson ini melakukan pembelian kembali perusahaan Harley Davidson dari American Machine and Founding Company tadi. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan untuk memperbaiki Harley Davidson, mereka melakukan ini yang saya contohkan, yang saya sebutkan di atas, pemasaran radikal Harley Davidson. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bisa dikatakan tidak ada di buku pemasaran. Nah, yang pertama yang mereka lakukan adalah merekrut bukan karyawan, tetapi orang-orang dengan sikap missionaries. Nah, orang-orang dengan tipe aktivis. Nah, yang direkrut ini adalah orang-orang yang bekerja dengan hati, yang mencintai, mengendarai, dan menghayati karakteristik Harley Davidson itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, love and respect your customer. Para aktivis tadi, para orang-orang yang memiliki sifat misionaris ini tadi tentu mencintai produknya, tentu mencintai Harley Davidson dengan sepenuh hati. Dengan bentuk kecintaan terhadap produk, mereka juga harus mencintai dan mendengarkan customer. Makanya di sini dikatakan love and respect your customer. Nah, mereka tidak hanya sekedar menjual produk, melainkan mengajak orang lain terlibat secara ekspresif. Nah, yang ketiga, create a community of customer. Jadi mereka menganggap pelanggannya itu bukan semata-mata hanya konsumen saja, tapi keluarga. Dan kalau keluarga, tentu dia ingin punya wadah. Kalau kayak di Indonesia ingin punya wadah kayak misalnya arisan, gitu loh. Arisan yang nantinya akan menjadi wadah untuk berkumpul bersama, berkegiatan bersama, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, celebrate and common sense. Jadi Harley Davidson itu dipasarkan dengan keberanian yang bertolak belakang untuk menciptakan perbedaan-perbedaan. Mereka melanggar hukum-hukum yang berlaku dalam pemasaran. Jadi misalnya ada tentang segmen STP, segmentasi, targeting, positioning, kemudian ada iklan, pengembangan produk, penetrasi harga, dan seterusnya. Nah, jadi cara yang mereka lakukan adalah mereka datang ke ahli-ahli marketing. Dan mereka bertanya, apa yang kami lakukan saat ini? Bagaimana pandangan ahli marketing terhadap apa yang dilakukan oleh Harley Davidson saat ini? Ketika para ahli itu mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin bisa dilakukan, dan saat itu Harley Davidson meyakini bahwa mereka sudah ada pada track yang benar. Nah, kemudian use market research cautiously. Jadi mereka sangat berhati-hati dengan research. Kenapa? Karena menurut mereka riset itu dibuat dengan asumsi-asumsi yang salah tentang manusia. Jadi misalnya manusia itu dapat berpikir secara rasional dan linier, katanya. Manusia dapat mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Manusia mampu berpikir dalam bentuk kata-kata dan seterusnya. Nah, yang terakhir, the CEO must own the marketing function. Jadi CEO itu harus orang-orang yang mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya. Jadi bukan hanya sekedar seseorang yang dititipkan atau seseorang yang lulus fit on proper test saja, tetapi juga orang yang memang mampu secara ilmu pengetahuan dan mampu menjalankan peran pemasaran dengan baik. Nah, ini kita lihat di kurva kedua. Di kurva kedua ini adalah di mana titik
perusahaan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, cash flow yang baik, dan sumber daya manusia yang tangguh. Nah, pada titik A ini adalah di mana kita mulai merasa nyaman tadi yang saya sampaikan. Jadi, ketika di titik A ini kita mulai dapat pujian, weh, hebat nih ya, weh, pinter nih ya, dan seterusnya. IP mulai naik, kalau di dalam pendidikan dan seterusnya tadi. Nah, namun di titik inilah kita merasa nyaman. Dan ketika kita merasa nyaman, kita tetap melakukan proses nggak? Kita tetap melakukan perubahan nggak? Enggak. Karena kita sudah merasa nyaman, oke, saya kayak gini aja. Padahal dunia tadi terus berubah. Sistem pendidikan terus berubah. Mata kuliah yang akan kita jalani di semester berikutnya juga berubah. Tingkat kesulitannya akan lebih susah. Misalnya, ketika kalian ngambil mata kuliah statistik 1, atau metopen misalnya. Ketika Anda kuliah santai untuk mata kuliah statistik 1 dan metopen, Anda akan kewalahan ketika mengambil mata kuliah statistik 2, dan kalau metopen berarti lanjutannya adalah praktek penelitian. Artinya ketika dasarnya Anda tidak paham, maka di lanjutannya maka Anda akan sangat tidak paham sehingga Anda harus belajar 2 kali. Kenapa Anda belajar 2 kali? Karena di saat mata kuliah statistik 1 dan di saat mata kuliah metopen, Anda merasa nyaman. Oh, gampang, baik. Kemarin-kemarin aku dapat A, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya kita berada pada titik B. Pada titik B di mana energi dan kemampuannya sudah mulai menurun. Kenapa? Karena tadi kita menyia-nyiakan di semester yang lalu, kita menyia-nyiakan mata kuliah statistik 1 dan metopen. Kemampuan kita menurun. Kenapa? Karena kita nggak paham apa yang dipelajari saat ini. Cash flow-nya mulai bermasalah, karyawannya mulai tidak produktif, dan stakeholder-nya tidak kondusif. Nah, ini kalau kita lihat product of change. Jadi, seharusnya eksekutif tuh jangan menunggu keadaan memburuk untuk melakukan perubahan. Nah, yang punya motor, kenapa kalian harus ganti oli secara rutin? Karena oli bisa membersihkan motor, membersihkan mesin motor, membuat mesin motor awet, mencegah terkena aus, hemat biaya, motor energi kendaraan, memudahkan pemeliharaan motor, dan seterusnya. Coba kalau kalian bayangkan, kalian tidak pernah mengganti oli motor, apa yang akan terjadi? Mesin motor Anda rusak. Sehari-hari Anda mengendarai motor Anda pasti tidak enak. Akan cepat terkena aus sehingga Anda harus sering mengganti spare part sepeda motor. Berarti pembiayaannya akan semakin mahal, pemeliharaannya akan semakin mahal. Membuat mesin motor Anda tidak awet, cepat rusak, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Ketika kita nyaman, motor aku ini masih bagus, tidak diganti oli, tidak apa-apa. Tanpa kita sadari, karena kita tidak mengganti oli secara rutin. Aduh, aku males nih ngeluarin duit untuk ganti oli, tidak apa-apa lah, misalnya per 10.000 kilometer deh aku ganti. Yang terjadi adalah ketika kita tidak membiarkan perusahaan melewati kurva S, kita tidak membiarkan diri kita, sepeda motor kita nih melewati kurva S. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita melompat ke kurva yang kedua. Melakukan proses lagi untuk mencapai titik kesuksesan berikutnya. Karena kesuksesan itu harus diulang. Karena kesuksesan itu hanya datang sekali, nggak terus-terusan. Kalau kita tidak berproses, kesuksesan itu malah bisa jadi turun. Nah, tindakan pembaruan pada saat posisi hebat. Kalau misalnya kalian berjalan, naik tangga, apa yang kalian rasakan? Pasti akan terasa lebih berat. Nah, ketika kita merasa, aduh, kehidupan saya ini berat banget. Aduh, sekarang saya ini lagi susah banget. Sekarang saya seperti menjalani kehidupan sangat rumit, complicated. Perjuangan saya harus bangun pagi dan seterusnya. Anda harus yakin bahwa yang Anda lakukan sekarang ini adalah pada trek yang benar. Artinya Anda sedang mendaki naik. Tapi kalau Anda santai, ketika ada tugas Anda tidak mengerjakan, santai ya. Perjalanannya lancar, kemudian tidak ada hambatan, terus-terusan, nggak pernah masuk kuliah, nggak pernah ngerjain tugas, kan santai aja. Tidur, bangun siang, dan seterusnya. Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena itu adalah pertanda bahwa Anda sedang turun. Nah, pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan ini. Yang berikutnya adalah, Anda harus berubah atau Anda akan diubah?
Nah, perubahan dengan intervensi itu seharusnya tidak perlu terjadi dalam organisasi dan manusia. Kenapa? Karena perubahan dengan intervensi ini bukan sesuatu yang baik. Nah, namun perubahan dengan adanya intervensi ini seringkali terjadi dalam sebuah perusahaan yang telah memasuki masa sulit. Kalau kita contohkan kayak sekarang. Sebelum kita terkena COVID, sebelum manusia terkena COVID, apa yang dilakukan? Masih nongkrong nggak? Masih nongkrong. Malas mencuci tangan, malas menggunakan hand sanitizer, malas menggunakan masker. Karena kebiasaan kita memang seperti itu, kita nggak pernah menggunakan masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Namun, apa yang terjadi? Kita diubah dengan intervensi. Akhirnya, banyak orang-orang yang terkena COVID. Sehingga mau tidak mau kita harus berubah. Kalau tidak berubah, apa yang akan terjadi? Makanya banyak sekali orang-orang yang meninggal karena COVID. Nah, ini adalah kasus bagaimana guru-guru di Costa Rica. Nanti kalian bisa baca tentang berubah atau diubah kasusnya ini. Nah, ini dampak krisis multidimensi yang terjadi di tahun 1998. Mungkin kalian belum lahir pada waktu itu. Dampaknya banyak sekali. Yang namanya multidimensi, artinya dia dampaknya di hampir semua dimensi. Dari mulai ekonomi, politik, hankam, sosial, pendidikan, budaya, dan ideologi. Nah, yang pertama ekonomi. Pada waktu itu harga sembako, kebutuhan itu naik drastis. Kemudian BBM, tarif dasar listrik, ongkos angkutan, ongkos angkot, ongkos transportasi lah intinya pada waktu itu sangat meningkat tajam. Sedangkan penghasilan pada waktu itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga ini tadi, sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, daya beli masyarakat menurun, keuangan kacau dalam satu keluarga, dalam perusahaan, nanti dampaknya kemana-mana, termasuk ke sosial. Banyak terjadi PHK, angka pengangguran, perceraian meningkat. Karena apa? Karena ekonominya lemah. Meningkatnya jumlah penduduk miskin karena nggak punya uang. Jumlah aksi bunuh diri dan pasien rumah sakit jiwa meningkat karena masalah ekonomi dan politik. Pertahanan dan keamanan juga. Terjadi diskriminasi terhadap komunitas etnis tertentu. Pada waktu itu salah satu etnis ini selalu dikucilkan dan pada waktu itu terjadi penjarahan di toko-toko di etnis tertentu pada waktu itu. Nah, sehingga pertahanan dan keamanannya itu sangat tidak baik. Politik terjadi kekacauan. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Maka pada tahun 1998 itu terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu dengan dalih bahwa kita mau melakukan reformasi, era reformasi makanya disebut tahun 1998. Begitu juga dengan pendidikan, biaya pendidikan yang semakin mahal, kemudian banyak sekali anak usia sekolah yang tidak sekolah, bahkan ada yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah, budaya, terjadi pergeseran budaya dan kearifan lokal, sampai ada yang tidak percaya dengan ideologi Pancasila, karena terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Banyak sekali ideologi yang menyimpang pada waktu itu. Nah, banyak sekali perusahaan itu melakukan berbagai kesalahan. Nah, makanya di sini dikatakan mengapa harus diubah? Karena yang pertama, salah angkat direksi dan komisaris. Jadi perusahaan ini ada dua jenis. Jadi kalau kita lihat dari jenis perusahaan keluarga dan perusahaan BUMN. Nah, perusahaan keluarga artinya yang menjadi direksi itu adalah keluarga. Sedangkan resources-nya itu sangat terbatas. Nah, selain itu pengambil keputusannya pada perusahaan keluarga lebih bersifat emosional. Kenapa? Karena dia terdapat hubungan, misalnya hubungan ayah dan anak, hubungan adik kakak, suami istri, dan seterusnya, sehingga mengurangi proses controlling. Nah, kemudian berikutnya untuk perusahaan BUMN.
Sering ditemui pengangkatan orang-orang yang kurang capable. Tidak diambil dari resource yang benar. Tidak capable dan tidak terbuka. Jadi eksekutifnya itu hanya menguasai bidang spesifik. Misalnya hanya menguasai farmasi saja. Kalau dia di dunia farmasi hanya menguasai keuangan saja, ekonomi saja, dan seterusnya. Namun sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah bagaimana cara mengelola orang dan perusahaan besar. Bukan hanya sebatas menguasai bidang tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu hanya bekerja. Yang kedua dulu ya. Tidak boleh memberhentikan karyawan. Jadi, beberapa perusahaan ini meyakini bahwa karyawan itu tidak boleh diberhentikan. Sebenarnya salah. Kenapa? Karena yang tidak boleh diberhentikan itu adalah bukan karyawan. Tapi yang tidak boleh diberhentikan itu adalah karyawan yang loyal. Karyawan yang produktif. Kalau karyawan yang tidak produktif, tidak loyal, ini malah harus diberhentikan. Karena dia hanya menjadi pemberat di perusahaan tersebut. Hanya menjadi benalu di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, hanya bekerja. Nah, ini yang sering. Hanya budaya, ini budaya kerja yang kita katakan dalam tanda kutip hanya bekerja, ini mengakibatkan manusia-manusia yang tidak belajar. Jadi pada saat memimpin, mereka pun hanya bekerja. Jadi mereka bukannya berkreasi, berinovasi, merespon perubahan misalnya. Jadi sehingga mereka karyawan maupun atasan ini tidak visioner. Kenapa? Karena mereka punya budaya hanya kerja saja. Nah, kemudian yang keempat, terlalu banyak kontrol. Terlalu banyak kontrol di sini dimaksudkan banyak sekali controller di dalam satu perusahaan. Ada BPK, ada audit internal, ada audit eksternal, ada kantor petugas pajak, ada Bapepam, ada apa lagi? Ada anggota DPR, DPRD dan seterusnya. Dan para eksekutif akhirnya hanya sibuk mengurusi controller ini untuk memenuhi persyaratan ditentukan oleh controller ini, bukan malah memikirkan kemajuan dan perkembangan perusahaannya. Nah, sehingga terlalu banyak kontrol ini adalah sesuatu yang juga tidak cukup baik untuk perusahaan. Dan yang terakhir, terlalu banyak perlindungan. Coba, kalau anak-anak main sepeda, terlalu banyak perlindungan, dia bahkan menjadi tidak nyaman. Ya nggak bisa pakai sepeda akhirnya. Nah, seharusnya perlindungan itu perlu namun tidak berlebihan. Kayaknya waktu itu ada pernah iklan. Perlindungan yang berlebihan itu malah membuat perusahaannya tidak nyaman. Jadi ada seorang anak yang dilindungi dengan alat-alat ketika dia mau main sepeda, alat-alat yang di tangan, di sikut, di kaki dan seterusnya, sampai akhirnya dia dibungkus kayak mumi dengan plastik. Kamu bayangkan bagaimana jika terlalu banyak perlindungan untuk diri kita, itu kan nggak nyaman. Nah, itu yang terjadi di dalam perusahaan, terlalu banyak perlindungan. Sehingga kita tidak bisa merespon terhadap perubahan dan lingkungan di sekitar kita. Nah, idealnya kita harus berubah sendiri, bukan harus dirubah. Nah, syaratnya untuk berubah sendiri adalah proses belajar. Dan manusia yang di dalamnya itu adalah manusia pembelajar. Serta yang berikutnya, tradisi perubahan itu harus ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena memang perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Baik itu perubahan secara fisik, diri kita dari bayi, besar, dewasa, meninggal, berubah nggak? Berubah. Lingkungan kita berubah, iklim berubah. Dan termasuk diri kita, perusahaan, dan seterusnya itu harus berubah. Maka dari itu, kita harus menanamkan perubahan. Nah, kemudian rotasi. Rotasi itu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk berubah. Di dalam satu perusahaan, rotasi itu merupakan sesuatu yang penting. Rotasi kan artinya perubahan yang masih dalam satu level. Nah, perubahan atau rotasi ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan salah satunya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan salah satu cara yang cukup efektif. Kemudian kemampuan belajar atau learning ability. Nah, learning ability ini adalah hal yang utama. Nah, inti dari organisasi belajar atau learning organisasi
Ini adalah informasi. Jadi bagaimana informasi itu dapat diakses oleh semua orang. Jadi gampang diakses. Jangan sampai sebuah perusahaan itu menggaungkan perubahan, namun informasi yang diperoleh oleh karyawan itu hanya setengah-setengah. Bahkan banyak informasi yang tidak disampaikan kepada karyawan. Nah, ini sebagai contoh. Ada seorang Irwan Hidayat yang hanya tamatan SMA, dia mengembangkan industri jamu Sido Muncul menjadi perusahaan jamu terbesar dan termodern di Indonesia. Bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh krisis di tahun 1998. Yang dia lakukan yang pertama adalah pengembangan produk dilakukan sedekat mungkin dengan perubahan pelanggan. Jadi dia berusaha membaca apa yang diinginkan oleh pelanggan. Bagaimana dia berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Nah, yang kedua, mengendus pasar dengan intuisi yang dibangun. Jadi, ia mengunjungi warung-warung jamu secara rutin dan mengantar mereka pulang saat lebaran. Dan ini masih dilakukan oleh perusahaan Sido Muncul sampai sekarang. Setiap tahun mereka selalu memulangkan pedagang-pedagang jamu ke kampung lewat mudik bareng Sido Muncul. Yang ketiga, membangun hubungan dengan hati, jadi bukan semata-mata dengan akal. Nah, yang keempat, bukan semata-mata nyari uang. Jadi perusahaan itu harus membangun masyarakat, bukan sekedar hanya mencari keuntungan saja. Yang kelima, komunikasi ditujukan untuk bukan komunikasi. Jadi komunikasi ditujukan untuk membangun kepercayaan. Jadi bagaimana orang-orang, jadi Sido Muncul ini mengkomunikasikan untuk orang-orang tahu bahwa yang pertama mereka punya pabrik bersih didukung oleh laboratorium pengujian dan pabrik yang besar. Kalau kita lihat di iklannya kan ada tuh menggambarkan tentang pabriknya yang bersih. Kemudian yang kedua, rasional, jadi tidak mengada-ada. Karena ketika mereka mengeluarkan satu produk, mereka melakukan riset terlebih dahulu. Ada bukti dari hasil penelitiannya, bahan baku yang digunakan itu memang bermanfaat untuk A, untuk B, dan seterusnya. Yang ketiga, menciptakan berita, bukan semata-mata hanya iklan yang menyesatkan atau hanya mengada-ada saja. Nah, seingat saya, Renal Kasali ini pernah jadi bintang iklan Sido Muncul. Nah, yang keenam, bekerja dengan cepat. Jadi baginya waktu memang tidak bisa dibeli, tetapi kecepatan itu bisa diciptakan. Jadi bagaimana dia membuat karyawan perusahaannya bisa bekerja secara cepat, meluncurkan produk, mengambil keputusan, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, mengaitkan jamu dengan pariwisata. Yang kedelapan, membangun institusi. Karena kita tahu ada nggak dokter jamu? Nggak ada. Jadi dia membangun institusi, dia mengupayakan agar dokter mau menulis resep jamu, dan sekolah kedokteran itu bisa memperhitungkan jamu sebagai bagian dari pengobatan naturopati. Yang kesembilan, terus-menerus melakukan perbaikan mutu SDM. Nah, kenapa? Karena SDM itu juga menjadi ujung tombak perusahaan. Jadi dia mencetak SDM yang bagus, jujur, pintar, dan loyal. Jadi bukan cuma sekedar orang yang kerja tadi yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, sebuah organisasi belajar melalui beberapa tahapan. Yang pertama, SDM diseleksi secara ketat. Kenapa SDM diseleksi secara ketat? Supaya SDM yang kita peroleh itu benar-benar memenuhi kebutuhan sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi yang kita inginkan. Nah, berikutnya SDM dipimpin oleh pemimpin yang entrepreneurial, dekat dengan pasar, kompetitif, dan dinamis. Nah, yang berikutnya, proses pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar perusahaan. Jadi jangan hanya mempelajari yang di dalam perusahaan saja, tetapi harus melihat lingkungan luar juga. Dan harus ada linkages antara hubungan antara organisasi dengan keadaan di luar organisasi. Dan berikutnya, ada wadah untuk mengakumulasi dan menyebarkan informasi. Berikutnya, ada pengakuan dan imbalan terhadap keberhasilan pada individu dan grup. Dalam hal ini kita kaitkan dengan kompensasi, baik kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Nah, kemudian tidak ada konflik of interest pada tiap level, baik pimpinan maupun operasional. Nah, ada guru yang dapat dijadikan tempat bertanya, misalnya afiliasi dengan lembaga pendidikan, konsultan, dan lain-lain. Nah, ada forum diskusi, ada perpustakaan. Tujuannya adalah untuk menjadi pengajar tadi, untuk memberikan informasi kepada perusahaan. Nah, yang terakhir ada proses jelas yang memungkinkan
bagi sumber daya manusia melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif. Nah, perubahan atau pembaharuan. Perubahan terjadi pada negara, perusahaan, dan manusia yang selalu berhubungan dengan manusia dan berlangsung kehidupannya sendiri. Jadi dengan orangnya. Nah, perubahan itu bisa dalam bentuk turnaround, reformasi, dan sebagainya. Nah, perubahan pada perusahaan, kalau perusahaan itu bisa saja kita biarkan mati, bisa saja kita biarkan pailit, bangkrut, kita dilikuidasi, di merger maupun diakuisisi. Namun berbeda dengan manusia. Kalau manusia, separah apapun sakitnya, pasti keluarga pasien itu akan berupaya untuk melakukan pengobatan, baik pengobatan medis maupun alternatif serta spiritual. Makanya ada Ningsih Tinampi dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan negara. Ada negara yang punya utang banyak. Nah, ketika negara tersebut punya utang banyak, tidak bisa serta-merta negaranya dibubarkan, rakyatnya dibinasakan, tidak bisa. Nah, apa yang harus dilakukan? Bangsa-bangsa itu bekerja sama membangkitkan perekonomian yang stagnan. Nah, jadi ini perbedaan perubahan pada perusahaan, negara, dan manusia. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke bab yang atau bagian yang ketiga. Bab yang ketiga itu mengenai bentuk-bentuk strategi perubahan.